Tuhan, kuasa yang tak terbatas untuk seluruh kehidupan kita. Mari pagi hari ini kita beraktivitas, kita terlebih menyembah Tuhan dalam hadiratnya, memuji nama-Nya yang akan Haleluya. Mari sama-sama kita siapkan hati kita. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus atas kebaikan dan kemurahan telah Kau nyatakan dalam hidup kami pada pagi hari ini. Bapa, kami datang membawa seluruh kami, membawa seluruh jiwa kami datang kepadamu, bahkan roh kami dan persembahkan sebagai persembahan yang persembahan yang benar-benar berkenan di hadapan-Mu pada pagi hari ini. Mau menyembah dan mau memuji memuliakan nama-Mu. Yesus. Mari kita sembah Dia Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Kemuliaan bagi-Mu, kemuliaan bagi-Mu, terpujilah nama-Mu.
tempat perlindungan, inilah tempat pertolongan kita Bapak Ibu Saudara. Mari kita datang dengan segenap hati, kita datang dengan segenap jiwa kita menyembah Yesus, menyembah Yesus, masuk dalam hadirat-Nya. Haleluya Yesus, haleluya. Mari siapkan hatimu untuk menyembah Tuhan pada pagi hari. Katakan, dengan darah anak domba, masuk dengan hatimu.
Curahkanlah kuasa-Mu, penuhi hati kami dengan anugerah-Mu, penuhi hati kami dengan anugerah-Mu, penuhi hati kami dengan Engkau dan saya adalah bait suci Roh Kudus. Engkau, kita semua adalah bait Roh Tuhan. Maka saat ini Roh Kudusnya akan dicurahkan atas kita. Roh Kudusnya akan dicurahkan dalam seluruh hidup kita. Saat ini biarkan pujian ini memberkati kita semua. Biarkan pujian ini menyenangkan hati Tuhan. Haleluya Yesus. Biar awan kemuliaan-Mu, Yesus, turunlah memenuhi bait suci-Mu, curahkanlah Roh Kudus-Mu, memenuhi sekali lagi. Biar awan kemuliaan-Mu, turunlah memenuhi bait suci-Mu, curahkanlah Roh Kudus-Mu, memenuhi haleluya, Yesus. Haleluya, haleluya, Yesus. Kemuliaan bagi-Mu, kemuliaan bagi-Mu. Haleluya, haleluya, Yesus. Engkau ku sembah.
Kau bukan Tuhan yang memandang harta, hati apa yang selalu kau cari. Biar kau temukan di dalamku, selama ku hidup, ku mau menyembahmu. Tanpa kau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, yang terbaik, yang terbaik yang ada padaku, yang terbaik, yang terbaik yang ada padaku. Ku persembahkan kepadamu, Yesus. Amin, amin, amin. Hati kami bersyukur Tuhan, hati kami bersyukur dan sangat bersyukur pada pagi hari ini. Kami bisa menikmati kasih Tuhan, kami bisa menikmati anugerah-Mu di dalam hidup kami. Bapa, tak dapat kami membalas dengan apapun. Hari ini kami datang membawa seluruh hidup kami persembahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami percaya firman-Mu akan mengubah hidup kami, firman-Mu akan memberkati. Kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Selamat pagi buat saudara semua. Dan selamat malam buat Ibu Tiwilan Neo yang ada di Colorado. Tuhan Yesus memberkati. Dan selamat. Ada mungkin yang akan melihat video ini nanti, mengikuti setelah tayangan tunda. Selamat siang juga dan selamat malam. Kapanpun Bapak Ibu Saudara melihat video ini, mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, hari ini kita lanjutkan firman Tuhan dari kitab Mazmur 139, masih belum selesai. Kita berdoa kiranya Tuhan terus memberikan hikmat pengetahuan kepada kita, agar kita bisa sama-sama mengerti isi hati Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Kita lanjut. Semalam masih ayat yang ke 16. Haleluya. Masih pasal 13. Sebab engkaulah yang membentuk ibuku, aku bersyukur kepadamu, karena tulang-tulangku terlindungi, matamu melihat selagi aku bakal anak. Oke, ayat 16 sekarang Bapak Ibu Saudaraku. Mari kita lanjut ayat yang ke-16. Mataku melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripada. Alkitab mencatat bahwa mata Tuhan melihat kita selagi kita bakal anak, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Belum jadi anak, masih bakal, masih calon. Tuhan memperhatikan kita, Tuhan melihat kita, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Bahkan di kitab yang lain berkata bahwa kita ini biji matanya Tuhan. Artinya kemana kita melangkah, ke situ pandangan Tuhan. Kemana kita pergi, ke situ arah matanya Tuhan. Ini sebuah anugerah yang besar bagi kita. Tapi masalahnya begini. Kalau memang arah pandangan Tuhan masih tetap kepada kita, terus kenapa ada sebuah kejadian yang mungkin tidak kita harapkan? Mungkin ada sebuah masalah
yang terjadi dalam hidup kita, tetapi kita tidak menginginkan hal itu. Kalau memang mata Tuhan tertuju kepada kita. Saya sudah pernah menerangkan ini Bapak Ibu Saudara. Sebesar apapun janji Tuhan kepada kita, kalau kita melupakan janji Tuhan itu, janji itu tidak berarti sama sekali. Ada janji Tuhan kepada kita. Dalam Galatia 3:29 itu sudah sering kita dengarkan bahwa kita berhak atas janji-janji Allah. Pertanyaannya, kalau kita berhak, kenapa ada sesuatu yang tidak mengenakan dalam diri kita? Ada penyakit yang mungkin membuat kita khawatir. Kalau memang kita berhak atas janji Allah. Saya katakan hari ini Bapak Ibu Saudara, sebesar apapun hakmu, kalau engkau tidak menyadarinya, dan engkau tidak mengingatnya, dan engkau tidak percaya, hak itu tidak akan membawa pengaruh apapun kepada. Ada sebuah kisah nyata, seorang pemulung, Bapak Ibu Saudara. Pemulung ini terus bekerja. Waktu itu kalau nggak salah saya baca buku tentang pemulung saya lupa dari negara mana ini, tapi kisah nyata. Waktu itu diterangkan mengenai hak, Bapak Ibu Saudara. Pastor Kenneth Hagin dari Amerika Serikat, punya saya baca pada waktu itu. Dia bercerita kayak gini, ada seorang pemulung. Setiap hari dia memulung, terus memulung. Setiap hasil apa yang dia kumpulkan, dia simpan. Kalau dulu zaman dahulu itu ada belt, ada maksudnya ikat pinggang. Di dalam ikat pinggang itu ada semacam kantongnya, jadi bisa disimpan di sana. Bapak Ibu Saudara. Ada bisa disimpan di sana. Lalu setiap hari mulung disimpan, setiap hari mulung disimpan. Dan suatu ketika, karena mungkin kelelahan dan kelaparan, pemulung ini meninggal. Lalu biasa dibawa untuk diperiksa, diotopsi apakah meninggal karena kekerasan, pembunuhan, atau karena yang lain. Saat diperiksa tidak ada kekerasan, memang karena faktor kelaparan dan kecapean Bapak Ibu Saudara. Setelah itu dimulai dibersihkan, dan ketika dibersihkan, seorang menemukan di beltnya itu, menemukan di ikat pinggangnya itu ada ribuan dolar Amerika Serikat. Bayangkan, ada ribuan dolar Amerika Serikat hasil dari jeripayah dia kumpulkan di situ. Artinya kalau dari ribuan dolar ini, dia tidak akan mati kelaparan. Bahkan kalau menurut buku itu, dia bisa membeli sebuah rumah untuk tempat tinggal dia dari uang yang dia kumpulkan. Tapi dia mati kelaparan. Kenapa hal itu bisa terjadi? Dia punya uang, dia punya hak atas uang itu, dia bisa belanjakan uang itu sesuka hatinya, supaya dia tidak mati kelaparan, tapi dia mati kelaparan. Kenapa? Karena dia tidak menyadari bahwa dia memiliki hak atas uang itu. Demikianlah orang Kristen zaman sekarang. Dia punya Tuhan, dia punya bilur-bilur Yesus, tapi tidak menyadari bilur-bilur, sehingga dia mati karena sakit penyakit. Saya pernah katakan orang Kristen zaman sekarang itu seperti orang Kristen yang bersandar di sumur yang jernih tetapi mati kehausan. Itulah orang Kristen yang tidak menyadari kebesaran Tuhan, yang tidak menyadari kemurahan Tuhan. Maka hari ini Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, sebesar apapun Tuhanmu, sebesar apapun Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita nggak menyadari kebesarannya, tidak akan membawa dampak apapun terhadap kehidupan kita. Tidak akan membawa dampak apapun. Walaupun kita tahu Tuhan bisa menyembuhkan, tapi hati kita tidak tertuju kepada Tuhan. Hati kita tertuju kepada sesuatu di luar Tuhan, maka Tuhan gak bisa bekerja. Tuhan memberi kehendak bebas, free will. Tuhan berikan kepada kita untuk memilih. Makanya Alkitab mencatat kehidupan kuperhadapkan kepadamu dan juga kematian kuperhadapkan kepadamu. Maka kuberi kepadamu untuk memilih. Apakah engkau memilih kehidupan atau juga memilih kematian? Itu keunikan manusia dari ciptaan yang lain. Itu kelebihan manusia dari malaikat, dari binatang, dari tumbuh-tumbuhan, yaitu kehendak bebas. Bebas untuk memilih, bebas untuk percaya.
bebas untuk tidak percaya. Efeknya nanti setelah terjadi penghakiman, disitulah orang-orang yang percaya dan orang-orang yang tidak percaya dipisahkan. Di sanalah nanti dipisahkan, dombakah engkau atau serigalakah engkau. Kalau domba engkau bersama-sama dengan gembala, kalau serigala engkau akan dijauhkan dari gembala. Lihat Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Itu yang terjadi di zaman sekarang. Tapi orang tidak menyadari itu. Mereka beranggapan bahwa Tuhan itu hanya sekedar seremonial saja. Bahwa Tuhan itu tidak harus bagaimana untuk menyembah Dia gitu. Enggak. Orang enggak berpikir lagi tentang Tuhan di akhir zaman ini. Semua sudah mulai timbul keegoisan. Bapak Ibu Saudara. Maka engkau yang bersama-sama dengan hari ini beribadah kepada Tuhan. Engkau harus mengingat bahwa mata Tuhan tertuju kepadamu. Ketika engkau dalam keadaan sukacita, mata Tuhan ada padamu. Ketika engkau dalam keadaan duka cita, mata Tuhan ada padamu. Dan ketika engkau berbuat dosa, mata Tuhan juga ada padamu. Tidak ada yang tersembunyi begitu. Makanya dikatakan mata Tuhan melihat, bayangkan, selagi bakal anak, apalagi sudah anak, dia bisa melihat semuanya. Dan dalam kitabnya semuanya tertulis. Gak ada yang bisa menghindar nanti. Maka saya ingatkan, saya sebagai hamba Tuhan mengingatkan, persiapkan dirimu. Persiapkan dirimu. Tetap arahkan hatimu kepada Tuhan. Jangan mau dipengaruhi oleh lingkungan yang semakin jahat ini. Jangan mau dipengaruhi oleh keadaan yang semakin sulit ini. Selalu saya katakan, imanmu tidak ditentukan oleh keadaan. Imanmu tidak ditentukan oleh perkataan orang lain. Imanmu tidak ditentukan oleh perasaan. Tapi imanmu ditentukan oleh perkataan firman Tuhan. Maka tidak ada yang bisa merubah segala sesuatu. Dan bagiku betapa sulitnya pikiranmu ya Allah. Perhatikan. Seorang Daud bermazmur bahwa bagi dia begitu sulit pikiran Allah. Tapi banyak beberapa orang Kristen ingin mempelajari Allah. Saya katakan sampai kapanpun orang Kristen tidak bisa mempelajari Allah. Tidak akan bisa. Karena Allah itu sangat besar. Maka saya mengingatkan hari ini, karena begitu sulit pikiran Allah bagi kita. Artinya untuk memahami cara Allah bekerja. Mari kita ngikut cara Tuhan bekerja. Jangan kita ikuti keinginan kita, jangan kita ikuti perasaan kita, jangan kita ikuti keinginan kita. Mari kita ikuti rencana Tuhan. Apa yang ingin Tuhan tetapkan dalam hidup kita, mari kita berjalan di sana. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Haleluya. Betapa besar jumlah jika aku menghitungnya lebih banyak daripada pasir. Apabila aku berhenti masih saja aku bersama-sama dengan engkau. Cara Tuhan bekerja itu banyak. Cara Tuhan itu sangat-sangat banyak. Tuhan punya ribuan cara. Mas saya kasih contoh, ini sudah sering saya kasih contoh. Pada waktu itu, ada seorang lumpuh 38 tahun. Dan duduk berbaring di samping kolam Siloam namanya. Di kolam Siloam ini ketika air goncang, maka turunlah malaikat, siapa yang pertama kali masuk maka akan sembuh. Dan ketika Tuhan melihat ada di sana yang lumpuh 38 tahun, Tuhan Yesus mendatangi dia dan berkata, maukah engkau sembuh? Tapi orang lumpuh ini berkata seperti ini. Dan berpikiran bahwa hanya satu cara untuk sembuh. Yaitu masuk ke kolam Siloam. Itu di pikiran orang yang lumpuh ini. Kadang-kadang orang yang sakit sama halnya. Pikirannya bahwa kesembuhan itu hanya punya satu cara. Banyak orang sakit berpikir seperti itu. Sama halnya dengan orang lumpuh ini. Orang lumpuh 38 tahun. Maka dia berkata kepada Tuhan. Dia enggak jawab pertanyaan. Ini. Kadang-kadang orang sakit menyebalkan kadang-kadang ya. Kenapa Tuhan bertanya, mau engkau sembuh? Dia enggak jawab itu. Mau dong Tuhan, siapa yang enggak mau sembuh? Dia enggak jawab seperti itu.
Kalau orang normal ketika ditanya mau gak sembuh, jawabnya, iya Tuhan aku mau sembuh. Tapi dia nggak jawab. Jawabnya lain, dia berkata, nggak ada yang menurunkan aku Tuhan. Dengan kata lain, mustahil aku sembuh. Perhatikan, mustahil aku sembuh katanya. Orang lumpuh berpikiran, dia harus diangkat ke kolam Siloam. Tapi Tuhan berpikir, dia yang mengangkat. Lihat perbedaan yang signifikan. Orang lumpuh itu berkata, tidak ada yang mengangkat aku Tuhan. Tapi Tuhan berkata, kamu yang harusnya mengangkat tilammu. Bangkitlah, berdirilah. Wow, puji Tuhan. Orang lumpuh berpikir, harus masuk ke kolam Siloam baru sembuh. Tapi Tuhan berpikir, tidak perlu engkau masuk, bangkit dan jalan. Begitulah cara Tuhan bekerja. Kalau sekarang ada masalah pekerjaanmu, engkau yang memiliki masalah pekerjaan, mungkin karena pandemi, engkau mengalami masalah di kantor, pendapatanmu berkurang, atau bisnismu mulai berkurang, penjualanmu mulai berkurang, ekspor import mungkin berkurang karena sudah mulai dibatasi, apalagi ada perang Ukraina dengan Rusia sehingga harga mahal, lalu modal kita nggak sanggup mengikuti peningkatan harga. Lalu engkau berpikir, udah habislah saya. Saya katakan hari ini, cara Tuhan banyak itu. Kalau dalam masalah pekerjaanmu, membuat keuanganmu terganggu, perhatikan. Tuhan bisa membuka jalan yang lain. Masalahnya mau enggak kita percaya? Maukah kita mengingat? Pernah Paulus berkata seperti ini dalam Markus 11. Dia mengambil roti dan memecah-mecahkan. Dia mengingatkan kita tentang kematian Yesus Kristus. Kata Yesus, dia ambil roti. Dia ambil roti dipecahkan, lalu diberikan kepada murid-murid dengan perjamuan kudus yang disebut perjamuan kudus. Apa kata Tuhan? Ambillah, ini tubuhku. Perbuatlah ini sebagai peringatan akan aku. Artinya Tuhan menginginkan kita mengingat Dia setiap saat, Bapak Ibu Saudara. Tuhan menginginkan kita mengingat Dia setiap waktu. Karena kalau kita sudah lupa, tidak ada gunanya kita punya Tuhan. Sama halnya orang yang meninggal tadi, punya ribuan dolar, tetapi mati kelaparan. Begitulah kita. Punya Tuhan, tapi mati tersiksa. Punya Tuhan, tapi mati menderita. Punya Tuhan, tapi mati karena kesiksaan. Harusnya kita tidak mengalami itu karena kita punya Tuhan. Tanda kutip ya, tanda kutip. Bedakan cobaan untuk menguji iman kita dengan cobaan karena mutlak pekerjaan setan. Kalau cobaan itu mengancam nyawamu, itu bukan lagi untuk memurnikan, itu memang asli mutlak pekerjaan setan. Karena kalau cobaan itu untuk memurnikan hati kita, perhatikan contoh yang diberikan Tuhan Yesus. Contoh yang diberikan Allah kita, ya orang Israel yang berada di padang gurun selama 40 tahun. Mereka dicobai dengan makanan, tapi tetap Tuhan pelihara makanan mereka. Mereka dicobai dengan binatang-binatang yang mematikan ular tedung, dipatok, tapi Tuhan tetap memelihara nyawa mereka. Itulah pekerjaan Tuhan. Kalau cobaan itu untuk memelihara hidup kita, untuk memurnikan hati kita, itu tidak akan sampai menghilangkan nyawamu. Tapi kalau sudah cobaan itu menghilangkan nyawamu, itu bukan lagi memurnikan. Kalau engkau mengalami cancer, kemarin ada seseorang, saya baca komennya, Pak Pendeta, saya mengalami cancer sudah menyebar ke seluruh tubuh. Apakah itu memurnikan? Enggak. Itu enggak memurnikan. Itu murni pekerjaan kuasa kegelapan. Lihat Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Terus pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan? Ingatlah setiap saat bahwa engkau memiliki Tuhan. Ketika rasa takut itu muncul, ketika rasa ragu itu muncul, katakan kepada dirimu bila perlu engkau di depan cermin, hei engkau,
Sebutkan namamu. Kamu memiliki Tuhan. Gak perlu takut, gak perlu cemas, gak perlu ragu, gak perlu bimbang. Kamu punya Tuhan. Yes. Punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Yes. Lihat Bapak Ibu Saudaraku. Engkau ingatkan dirimu bahwa engkau punya Tuhan. Engkau punya Tuhan yang besar. Ketika engkau cemas terhadap penyakit, jangan kamu cemas. Kamu punya Tuhan yang besar. Ketika engkau mulai ragu, katakan, jangan ragu, kamu punya Tuhan yang besar. Ketika engkau mulai menangis, karena keadaanmu begitu sulit, jangan menangis. Kamu punya Tuhan yang besar. Air matamu sayang menangisi masalahmu. Tapi biarkanlah air matamu menjadi air mata yang menyembah Tuhan. Sebab setiap air mata yang menyembah Tuhan ditampung dalam keribatnya Tuhan. Dan itu Tuhan jadikan menjadi permata yang indah. Makanya kalau mau menangis, jangan menangis karena kesedihan. Tapi menangislah karena mengingat kebaikan Tuhan. Amin. Saya katakan, kamu tipe yang mana? Kamu Kristen tipe yang mana? Kristen yang bersungut-sungut karena puluhan tahun kamu mengalami masalah. Dan berkata, kapan ini berakhir Tuhan? Saya pernah terjebak dalam masalah ini. Masalah pelayanan maksudnya. Selalu ada rintangan, selalu ada tantangan. Dari tahun ke tahun masalah gereja misalnya. Masalah pelayan misalnya. Gak selesai-selesai. Saya terjebak di sana. Lalu saya berkata, Tuhan, kapan selesai masalah ini? Kalau terus saya menyelesaikan masalah, kapan gerejamu bisa berkembang? Kapan gerejamu bisa maju kalau terus saya mengalami masalah seperti ini? Saya terjebak di sana. Tapi Tuhan beri hikmat. Tuhan beri hikmat. Ada seseorang yang mengalami masalah yang sama dalam pelayanan. Dan masalahnya jauh lebih besar. Tapi dia tidak mengeluh. Tapi dia justru berkata seperti itu. Tuhan, sudah puluhan tahun aku mengalami masalah. Aku bersyukur ternyata aku bisa. Berbeda kan? Masalah yang sama, masalah yang berat, masalah yang cukup besar. Dan tahunan, tapi yang satu mengeluh, yang satu bersyukur karena Tuhan beri kekuatan. Maka kalau engkau yang sakit, ada beberapa orang datang dan bertemu kepada saya berkata seperti ini. Pak Pendeta, saya sudah hitung-hitung berapa kawan saya yang sudah mati. Sudah banyak yang mati karena penyakit. Terus kenapa Pak? Berarti tinggal aku lah ya, nunggu waktunya. Saya senyum aja. Saya katakan, jadilah kepada Pak. Tiba-tiba dia sadar, janganlah. Kadang-kadang orang tidak peduli apa arti dari perkataan. Ya, tidak peduli arti perkataan. Tapi enggaknya Pak Pendeta, kenapa? Karena umur manusia kan sudah dituliskan firman Tuhan 70 sampai 80 tahun. Itu ada dalam kitab Mazmur. Mazmur 90 Pak Pendeta. Di sana kan sudah dituliskan bahwa umur kita 70, 80 tahun maksimal. Berarti kalau kita masih udah hidup 75 tahun, udah bonus 5 tahun. Itu kadang-kadang statement atau pernyataan dari orang-orang Kristen. Mereka nggak tahu bahwa Mazmur 90 itu dituliskan pada waktu orang-orang Israel berada di padang gurun. Pada waktu orang-orang Israel pada masa pengujian. Maka umur 80 atau umur 70 itu umur penderitaan. Umur pengujian. Dan lihat setelah orang-orang Israel sampai ke tanah Kanaan, umur mereka enggak 70-80 lagi. Jadi umur yang dituliskan dalam Mazmur 90 yang sering dikutip beberapa orang-orang Kristen untuk
mengatakan bahwa usia kita hanya 70-80, itu bukan umur yang ditetapkan oleh Tuhan, itu umur penghukuman. Itu umur penghukuman bagi orang-orang yang belum dimurnikan. Tapi orang-orang yang sudah dimurnikan, lihat setelah mereka masuk kepada tanah perjanjian, Tuhan bilang gak umur kami 70-80 lagi. Tapi Tuhan berkata, aku akan mengenyangkan tahun umurmu, sampai putih rambutmu aku tetap menggendong. Itu yang Tuhan katakan. Pertanyaannya, apakah engkau masih mau dalam penghukuman tanah yang gersang? Apakah engkau masih mau terus berada di situasi padang gurun? Apakah engkau tidak berniat untuk keluar dari padang gurun dan masuk pada rencana Tuhan yang sesungguhnya? Amin. Maka katakan dengan iman, tahun umurku Tuhan kenyangkan. Engkau yang sakit, mungkin engkau mengalami sakit penyakit atau apapun itu. Aku percaya tahun umurku Tuhan kenyangkan. Sebab Tuhan telah membawa aku keluar dari padang gurun menuju padang gurun. Sebab Tuhan telah membawa aku keluar dari kematian kepada sukacita dan damai sejahtera kepada Allah. Itu yang harusnya kita lakukan. Sebesar apapun Tuhan kita Yesus, kalau engkau tidak mengingatnya, enggak akan bisa mengubah hidup kita. Tidak akan bisa. Ya. Enggak akan bisa. Kalau ada orang kasih cek sama kita, kasih cek entah berapa ratus juta nih cek, nah. Kalau cek ini hanya kita kantongin enggak kita enggak kita proses kepada bank yang bersangkutan. Ya cek itu enggak berguna, enggak bisa menolong keadaan perekonomian kita. Demikianlah hidup kita selama ini kepada Tuhan. Kita punya Tuhan yang besar, tapi kita nggak percaya, akan kita menjauh, akan kita meninggal. Haleluya. Mari kita lihat Bapak Ibu Saudara Tuhan. Kita lanjut. Haleluya. Ayat 18. Ayat 19. Sekiranya engkau mematikan orang fasik ya Allah, sehingga menjauh daripada aku penumpah-penumpah darah yang berkata-kata dusta terhadap engkau dan melawan engkau dengan sia-sia. Masakan aku tidak membenci orang-orang yang membenci engkau ya Tuhan, dan tidak merasa jemu kepada orang-orang yang bangkit melawan engkau? Ada beberapa karakter orang Kristen seperti ini, tapi perhatikan. Ini karakter perjanjian lama. Ujung atau tombak kekristenan bukan lagi kepada Musa, Daud. Kalau dulu iya, siapa raja yang memimpin itulah tombaknya agama itu. Dan sekarang pusat kekristenan bukan lagi di nabi, bukan lagi di raja, tapi pusat kekristenan ada pada Yesus. Makanya kita lihat perbedaan yang signifikan. Pertanyaannya, apakah Tuhan di perjanjian lama berbeda dengan Tuhan di perjanjian baru? Kenapa Tuhan di perjanjian lama mengizinkan seolah-olah membunuh orang berdosa, dan sedangkan di perjanjian baru tidak ada lagi? Apakah Tuhan berubah? Ini jadi pertanyaan. Dan ini juga dibuat menjadi serangan bagi kita orang-orang yang beriman, dari kalangan orang-orang yang tidak mengikuti Kristus. Bahwa kekristenan itu juga mengajarkan membunuh. Saya katakan hari ini Bapak Ibu Saudara, saya sudah pernah terangkan ini. Kenapa hal itu bisa terjadi seolah-olah di sana terjadi perubahan dari karakter Yesus, dari karakter Tuhan. Saya kasih contoh, karakter Yesus benar-benar karakter kasih. Ketika Yesus melakukan perjalanan ke Samaria, ke salah satu perkampungan orang-orang Samaria, lalu Yesus ditolak di sana. Datanglah murid berkata, Guru. Nah, ini kadang-kadang orang Kristen, walaupun sudah mengaku dekat sama Tuhan, tapi pemahamannya juga belum tentu. Dia berkata kepada Yesus, mari kita berdoa, kita turunkan api membakar kampung ini. Seperti yang di perjanjian lama. Diturunkan api ke satu kampung.
untuk membakar kampung itu karena kampung itu memberontak kepada Tuhan. Apakah Tuhan Yesus setuju? Tuhan Yesus nggak setuju, dia langsung berbalik kepada muridnya dan berkata, roh apa yang ada padamu? Tuhan menegur orang-orang yang menginginkan kematian saudaranya. Sekalipun saudaranya itu berbuat jahat. Tuhan membenci orang-orang yang menginginkan kehancuran saudaranya. Sekalipun saudaranya itu melakukan sebuah kesalahan yang besar. Makanya ketika murid-murid berkata, ayolah Tuhan, kita turunkan saja api. Maukah engkau berdoa, maukah guru aku berdoa supaya api turun ke kampung ini? Tuhan menegur. Dan ketika Yesus ditangkap, Simon Petrus mengambil pedang dan menghunus telinga daripada salah satu prajurit yang menangkap Yesus. Lalu kupingnya putus. Apa yang dilakukan oleh Tuhan kita? Dia ambil kupingnya, dia lakukan mujizat, kembali lagi kupingnya utuh. Lalu Tuhan berkata, Petrus, sarungkan pedangmu. Barang siapa yang memakai pedang, maka ia akan mati oleh pedangnya. Ya, itulah karakter Yesus. Terus kenapa di perjanjian lama seolah-olah bunuhlah orang fasik? Saya katakan Tuhan tidak berubah. Makanya Tuhan Yesus tidak berubah. Tidak berubah. Ada lagu seperti itu. Tuhan kita nggak berubah sampai kapanpun. Terus kenapa seolah-olah ada perubahan Pak Pendeta? Saya katakan, Tuhan kita, Allah kita, Yesus kita, Allah yang selalu membenci dosa. Sampai kapanpun dia membenci dosa. Dan dia ingin memusnahkan dosa dari muka bumi ini. Iya, sampai sekarang itu nggak berubah. Tetapi karena dosa-dosa manusia telah ditanggung oleh Yesus Kristus. Galatia 3:13 berkata, terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Kutuk kematian, kutuk kehancuran yang harusnya diberikan kepada kita seperti di perjanjian lama telah ditimpakan kepada Yesus. Jadi murka Allah itu tidak lagi ke kita, tapi kepada Yesus. Murka Allah itu tidak lagi kepada kita, tetapi kepada Yesus. Itu yang membuat Bapak Ibu Saudaraku, kenapa sekarang kita ini bisa aman. Kalau kita masih menantikan Yesus, kita gak akan aman. Haleluya. Rumahnya Bamu ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu. Kita lanjut. Ya. Aku sama sekali membenci mereka, mereka menjadi musuhku. Selidikilah aku ya Allah dan kenallah hatiku. Haleluya. Jadi dari sini kita belajar yang terakhir, jangan memiliki hati yang lama. Jangan memiliki hati yang lama yang menginginkan kematian orang yang menyakiti, yang menginginkan kematian orang yang membenci, yang kematian orang yang memfitnahmu, walaupun kadang-kadang fitnah itu sakit. Tapi jangan inginkan mereka hancur, jangan inginkan mereka mati, jangan inginkan mereka rusak. Walaupun dengan kata-kata perlunya itu Pak Pendeta agar mereka sadar, agar mereka mengerti, itu pun tidak boleh. Itu haknya Tuhan, itu miliknya Tuhan. Itu milik kepunyaan Tuhan. Hakmu
hanya berdoa. Makanya Daud berkata, aku sama sekali membenci mereka, tetapi selidikilah aku, ya Allah, dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Amin. Haleluya. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Tuhan Yesus memberkati kita. Bisa kita selesaikan Mazmur 139. Lihat bagaimana cara Daud berdoa. Kita kembali ke awal. Pertama, Daud menyadari keadaannya dahsyat. Daud menyadari keadaannya dahsyat. Daud menyadari dia berharga di mata Tuhan. Itu cara Daud berdoa. Itu cara Daud berdoa. Dan yang terakhir cara Daud berdoa, dia berkata, selidiki aku Tuhan. Selidiki aku Tuhan. Selidiki aku. Mari lihat Bapak Ibu Saudaraku. Begitulah berdoa di dalam iman. Lagi pula dalam doamu jangan lagi bersungguh-sungguh. Maka hari ini jangan lagi berdoa dengan bersungguh-sungguh. Tapi perlu berdoalah dengan iman. Aku percaya Tuhan, Engkau Allah yang Maha Tahu. Aku percaya Engkau Allah yang mengasihiku. Aku percaya kejadianku dahsyat. Aku percaya aku berharga di matamu. Aku percaya rumah tanggaku berharga di matamu. Aku percaya anak-anakku berharga di matamu. Aku percaya pekerjaanku berharga di matamu. Aku percaya semuanya itu. Maka selidiki hatiku. Lihatlah apakah aku jalan serong. Kalau aku jalan serong, bawa aku kepada Dia. Amin. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus, Allah yang Maha Kudus. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus, Allah yang penuh kasih, Allah yang penuh kemurahan. Hari ini Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, cukup sekian streaming kita pada pagi hari ini. Sampai bertemu dalam streaming berikutnya. Kalau Tuhan mengkehendaki dan kiranya Tuhan mengkehendaki, kita bisa kembali besok pagi bersama-sama dalam ibadah panggilan doa pagi. Tuhan Yesus memberkati. Saya percaya ada kuasa Tuhan, ada hadirat Tuhan yang bekerja dalam setiap kehidupan kita. Sebelum kita menutup streaming ini, izinkan saya berdoa untuk Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Bapak, kami bersyukur pada pagi hari ini kami bisa sama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu dan meninggikan Engkau di atas segala-galanya. Bapak, saat ini hamba-Mu berdoa untuk seluruh saudara-saudara kami yang mengikuti ibadah secara streaming di rumah-rumah, di perjalanan atau dimanapun mereka berada, atau mungkin dalam keadaan sakit di rumah sakit. Kami berdoa dan memohon kepada-Mu, biarlah kasih setia Tuhan dan lawatan Tuhan tercurah atas mereka. Di tempat kediaman mereka biarlah hadirat Tuhan saat ini nyata. Lawatan Tuhan saat ini terjadi
dalam nama Yesus. Dan jika mereka ada dalam keadaan sakit, biarlah bilur-bilur Yesus menyembuhkan mereka, biarlah bilur-bilur Yesus membebaskan dan melepaskan mereka dari setiap sakit penyakit. Kami percaya hari ini ada mujizat yang terjadi. Hari ini ada pertolongan Tuhan yang terjadi bagi seluruh anggota keluarga daripada saudara-saudaraku yang mengikuti ibadah secara streaming dimanapun mereka berada. Ada kuasa Tuhan, ada lawatan Tuhan yang terjadi. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan memberkati setiap rumah tangga, Tuhan memberkati setiap anak-anak, suami istri. Tuhan melawat, Tuhan menutup bungkus, Tuhan memakai setiap anak-anak muda untuk alat kerajaan Tuhan dimanapun berada. Saat ini Tuhan memberkati setiap pekerjaan-pekerjaan saudara-saudaraku semuanya dimanapun berada. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus atas kebaikan dan kemurahan. Pada hari ini kami mengakhiri ibadah kami dengan berdoa seperti yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, arahkanlah kedua tanganmu ke surga dan tadahkanlah wajahmu ke surga dengan iman. Terimalah berkat Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menjauhkan segala sakit penyakit daripada engkau. Tuhan menjauhkan segala kecelakaan daripada engkau. Dan Tuhan menjauhkan kematian muda daripada engkau. Juga dari seisi rumahmu dan dari seluruh keturunanmu. Saat ini dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah. Amin, 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 amin. Haleluya. Terima kasih Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, yang telah bergabung dalam ibadah streaming kita pada pagi hari. Sampai bertemu kembali di lain waktu. Jika Tuhan mengkehendaki, kita akan bertemu kembali besok pagi. Tetapi seperti biasa, sebelum kita mengakhiri ibadah streaming kita, saya akan menyapa Bapak Ibu Saudara yang bisa saya sapa. Kalaupun tidak bisa sapa, saya sapa semuanya, biarlah kasih Tuhan menyertai Bapak Ibu Saudara. Terima kasih buat Nidar Jendrato. Makasihnya doanya Pak, juga firmannya Bapak utarakan. Pagi ini semoga bermanfaat bagi kami semua yang mendengar. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudaraku Nidar Jendrato. Mari Bapak Ibu Saudara, saya ingin menyapa semuanya. Tolong komen di kolom komentar agar bisa menyapa. Kembarwati, amin. Tuhan Yesus memberkati. Salam buat semua keluarga di sana. Saudaraku Kembarwati, Bapak Lambas Tobing, haleluya. Ingat terus bahwa Tuhan bersama Bapak, jangan takut. Kalau kekhawatiran itu datang pada malam hari, jangan takut Bapak Lambas. Ada Yesus bersama Bapak yang memegang tangan Bapak kemanapun saat melangkah. Nidar Jendrato, amin. Sudah tadi Riani, amin, haleluya, puji Tuhan. Dimanapun berada, salam buat semua keluarga Ibu Riani. Salam damai Kristus, salam kasih Kristus. Rina Nenoliu, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Tuhan Yesus memberkati Rina Nenoliu dan semua keluarga dimanapun berada. Nah, di daerah kota manapun atau daerah manapun, Tuhan memberkati tempat kediamanmu. Saudaraku Rina Nenoliu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Saya akan sapa satu persatu. Justina Sabina, Tuhan Yesus memberkati. Ibu, Tuhan memberkati dimanapun berada. Ibu Justina Sabina, salam damai Kristus. Sampai bertemu kembali di lain waktu. Haleluya. Salam buat semua keluarga. Hadirkan Gracia Rama. Gracia Rama, Tuhan Yesus memberkati. Semangat terus Gracia Rama. Berdoa, damai, sukacita terus memenuhi semua keluarga di sana. Haleluya. Jentinar Nenggolan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Salam kasih Kristus buat semua keluarga di sana. Damai Kristus memenuhi. Dorta Sekian, Nyonya Sinaga. Bantu doanya Pak Pendeta buat putraku
Edward Ardian Sinaga hari ini mengikuti Pantoir di Kota Medan. Amin. Yang terbaik yang dari Tuhan, rencana yang paling indah yang dari Tuhan, itulah menjadi milik daripada Edward Ardian Sinaga. Tuhan Yesus memberkati. Saudaraku Kadep, Tuhan Yesus memberkati dimanapun berada. Ibu ini apa ini biasa? Jen, amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Saudaraku Rizky, kasih Tuhan menyertai. Gerida Andot, shalom. Tuhan Yesus memberkati dimanapun berada. Terop, Tuhan Yesus memberkati. Salam damai Kristus. Ibu Esther Valentin Saragi, Tuhan Yesus memberkati. Ibu Ite, salam buat Ganteng Isakar ya. Kadep Jungging, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Lambas, Tuhan Yesus memberkati. Nipta Wales, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Agus Wijaya, Tuhan Yesus memberkati dimanapun berada. Aldo Pangdatu, Tuhan Yesus memberkati. Harun Sanbukri, Tuhan Yesus memberkati. Ini ya guru Lumban Gaul itu atau apa ya? Kalau nggak salah guru Lumban Gaul katanya. Saya baca di komennya. Tuhan Yesus memberkati di Sarawak kalau nggak salah dari Sarawak. Janiti Tuilan New, Tuhan Yesus memberkati Bu Janiti dimanapun berada hari ini. Kasih Tuhan memberkati Andrew Enu, Tuhan Yesus memberkati David. Lucia Afrida, Tuhan Yesus memberkati Daniel Sialoho, pemain musik kita lagi di Medan ya. Tuhan Yesus memberkati ujianmu Daniel. Haleluya. Eliu Dekaryael, Ibu Gembala. Tuhan Yesus memberkati. Leli Girsang, Tuhan Yesus memberkati Ibu Leli Girsang. Salam buat semua keluarga ya. Biarlah kasih Tuhan menyertai seluruh keluarga Ibu Leli Girsang. Biru-biru Yesus yang menyembuhkan Bapak. Tuhan Yesus memberkati melawat segala sesuatu. Haleluya. Demikianlah Bapak Ibu Saudara streaming kita. Kalaupun ada yang tidak bisa saya sapa satu persatu, biarlah kasih Tuhan menyertai seluruh kehidupan Bapak Ibu Saudara. Sampai bertemu di streaming berikutnya. Saya Pendeta Kardi Chandra Simanungkalit dari Gereja Betel Roh Kudus Siringgalang mengucapkan terima kasih. Salam damai Kristus, salam kasih Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.